Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu isim yang mu'rob. Kita sudah belajar tentang isim-isim yang mu'rob, diantaranya isim mufrad musanna, jama' mudzakkar salim, jama' muannas, jama' taksir, al-asmaul khamsah, maksur dan mangkus. Kali ini kita akan mempelajari yang ke-9, yaitu isim ghairul munsharif, atau disebut juga dengan mamnu' minas sorfi. Adalah isim yang tidak boleh diberi tanwin dan ciri jarnya adalah fathah. Biasanya kan ciri jarnya kasroh, tetapi ini malah ciri jarnya adalah fathah. Di situ ada contoh, ada tabel yang salah dan yang benar. Kata-kata yang tidak boleh diberi tanwin seperti Aisyah, Hurairah, Ramadan, Makkah, Mesir, Ismail, dan Fir'aun. Kemudian juga majrurnya dengan fathah bukan kasroh, sehingga menjadi an Aisyata, Abu Hurairata, Syahrul Ramadana, ila Makkata, ila Misra, ila Ismail, dan ila Fir'aun. Lalu apa saja yang termasuk kategori isim ghairul munsharif? Jenis isim yang termasuk kategori isim ghairul munsharif adalah yang pertama isim alam. Isim alam adalah isim yang berjenis ma'rifah. Jadi walaupun tidak ada alif lamnya masuk kategori ma'rifah yang menunjukkan nama orang, nama tempat, hewan atau lainnya. Di antara isim alam ada yang termasuk kategori isim ghairul munsharif. Di antaranya pertama alam muannas. Alam yang menunjukkan makna perempuan. Contoh Khadijah, Aisyah, Zainab, Su'ad. Su'ad ini nama perempuan ya. Kemudian alam yang berakhiran tak marbutoh, Muawiyah, Tolha, Hamzah, Hurairah. Maka ini ketika majrur juga fathah. Kemudian alam yang berakhiran alif nun tambahan, contohnya Luqman, Marwan, Salman, dan Ramadan berakhiran alif nun. Kemudian yang keempat adalah alam yang berwazan fi'il, contohnya wazan yaf'ilu dan af'alu. Contoh wazan yaf'ilu, yasribu dan yazidu. Yazidu ini asalnya adalah yazyidu, kemudian terjadi i'lal, nanti bisa dilihat materi i'lal di Fahmu 2. Kemudian wazan af'alu, contohnya lafad ahmadu. Jadi ketika kita nulis ahmadu jangan sampai ahmadun, tetapi ahmadu. Kemudian yang kelima alam tarkib mazi tanpa lafad weh, contohnya Hadramaut, New York, dan Bethlehem begitu. Maka Hadramaut ini Hadramautu, nanti ketika majrur menjadi Hadramauta, New Yorka, Baitalahma begitu ketika majrur ila Baitalahma gitu. Kemudian alam yang ajam selain Arab seperti Ismail, Ibrahim, Fir'aun, Yusuf. Ini Ismail Ibrahim ini adalah nama bukan dari Arab ya, makanya disebut alam yang ajam. Kemudian alam yang berwazan fu'al, contohnya Zufar, Juhal, Umar, dan Mudhar. Ini nama orang. Keterangan sesuai dengan nomornya. Yang pertama, alam muannas ya, 1. Jika terdiri dari 3 huruf yang tengahnya sukun, maka dia boleh masuk kategori munsharif atau tidak munsharif. Artinya bisa ditanwin atau tidak. Contoh hindun atau hindu, da'dun atau da'du, jumlun atau jumlu. Kemudian poin ketiga, keterangannya dengan tambahan alif nun. Jika alif nun adalah huruf asli, maka ia tetap bertanwin. Contohnya Hanan dan Manan. Kemudian poin kelima, alam tarkib mazid tanpa weh. Maka jika berakhiran weh, maka dia mabni kasroh. Contoh, siba weh. Nah, dan kemudian ini menjadi salah satu nama ulama nahu ya. Kemudian yang keenam, alam yang ajam selain Arab. Ini keterangannya jika terjadi atau jika terdiri dari 3 huruf dan tengahnya sukun atau tidak, maka ia kategori munsharif. Contoh Nuh, Hud, Lut, Sis, Jul, Jak, dan Lamak. Karena ini 3 huruf, maka dia masuk kategori munsharif atau bertanwin. Kemudian dari 25 nabi, diantaranya ada 6 nama yang munsharif dan ada 19 nama yang ghairul munsharif. Di situ sudah terlihat ada 6 nabi, ada 6 nama yang bertanwin. Nuh, Hud, Soleh, Lut, Su'aib, dan Muhammad. Sedangkan sisanya itu tidak bertanwin, yang menunjukkan bahwa itu adalah kategori isim ghairul munsharif. Di situ ada contohnya, kalau munsharif berarti ila Nuhin, ila Hudin, ila Solihin, ila Lutin, ila Su'aibin, ila Muhammadin ketika majrur ya, tapi ketika dia kategori ghairul munsharif maka majrurnya dengan fathah, ila Adama, ila Yusufa,
ila Haruna, ila Dauda, ila Sulaimana. NB ingat tidak semua isim alam masuk kategori ghairul munsharif. Jadi contoh lafadz Muhammadun ini kan boleh ditanwin. Maka nama Muhammadun ini kategori munsharif atau boleh bertanwin. Sedangkan lafadz Ahmadu karena berpola af'alu, maka dia tidak boleh ditanwin, maka Ahmadu. Ketika ada huruf jar, maka menjadi ila Ahmada begitu. Jadi tidak semua isim alam masuk kategori munsharif. Kemudian selain isim alam, yang masuk kategori isim ghairul munsharif adalah isim sifat. Isim sifat yang masuk kategori isim ghairul munsharif yaitu yang pertama berwazan af'alu dan fa'la. Af'alu contohnya a'roju, fa'la'u contohnya arja yang pincang. A'roju mudzakkar, arja muannas. Kemudian ahmaru juga hamro'u. Ahmaru mudzakkar, hamro'u muannas. Jadi ahmaru ini mudzakkar, hamro'u muannas ya. Artinya yang merah. Kemudian yang kedua berwazan fa'lan. Syab'an yang kenyang, atsyan yang haus, sakron yang mabuk, ghadban yang marah. Dengan syarat ketika diubah muannas tidak berakhiran tak marbutoh. Contohnya farhanun, itu kurang tanwin. Farhanun dan farhanatun. Karena farhan ini adalah yang berbahagia, yang senang. Farhanatun ini adalah muannasnya. Kalau yang di atas itu sab'an, itu mudzakkar, muannasnya adalah sab'a. Atsyan, muannasnya adalah atsya. Sakron, muannasnya adalah sakro. Gitu. Jadi jika alasan salah satu syaratnya adalah ketika muannas dia tidak berakhiran ta, maka lafadz farhanun ini bukan kategori isim ghairul munsharif. Kemudian armalun dan armalatun ini juga wazan af'alu, armalun duda, armalatun adalah janda. Maka karena dia muannasnya ada tak marbutohnya, maka dia tidak menjadi isim ghairul munsharif, maka tulisan di situ bertanwin armalun dan armalatun. Kemudian yang kedua, yang kategori sifat adalah wazan fu'al dan maf'al pada bentuk bilangan 1 sampai 10. Contohnya uhada, thuna'a, thulatha, ruba dan sebagainya sampai usyara, atau mauhada, matna, maslath, marba dan sebagainya sampai mahsyar. Nah, ini namanya bentuk isim ma'dul, artinya 11, 22, 33 dan seterusnya. Kata-kata di atas, bilangan di atas hanya untuk bilangan mudzakkar dan hanya terjadi pada kedudukan sebagai khobar, sifat dan hal. Contohnya dakhala at-thalibu masna, siswa masuk masna, dua begitu. Jadi hanya masuk kepada mudzakkar dan juga sebagai khobar, sifat atau hal. Nanti akan kita pelajari tentang sifat dan hal tentunya. Kemudian sifat yang ketiga adalah ketika berada pada lafadz ukhor. Ukhor ini adalah jamak dari lafadz ukhro, lain gitu ya. Jadi kalau ukhro ini adalah muannas ya, ukhro muannas. Kalau mudzakkar adalah akhor. Seumpama saya membaca kitab yang lain, Alkitab al-akhor. Al-akhor kalau yang muannas berarti al-ukhro. Nah, jamak dari ukhro adalah ukhor begitu. Maka di situ tidak ditanwin ukhornya, ukhoru. Nah, contoh bibanatin ukhor, dengan anak perempuan ukhor yang lain. Di situ majrurnya dengan fathah. Kemudian yang termasuk isim ghairul munsharif adalah diakhiri alif taknis mamdudah. Kita sudah mempelajari isim mamdud di video sebelumnya. Isim mamdud itu adalah yang hamzah dan sebelumnya alif ya. Nah, isim mamdud yang hamzahnya untuk taknis adalah masuk kategori isim ghairul munsharif. Lihat atau baca kembali tentang mamdud, ada asal dari hamzah dan poin ke C dan D kalau tidak salah, itu masuk kategori isim ghairul munsharif. Contoh lafadz sauda'u. Sauda'u ini di lafadz sauda'u ini alifnya dimasuki alif taknis. Nah, alif taknis alif muannas karena memang asalnya aswad. Mudzakarnya aswad, muannasnya adalah sauda. Contoh al-libas atau libasun aswadu, baju yang hitam. Saburatun sauda'u, papan tulis yang hitam gitu. Jadi kalau mudzakkar aswad, kalau muannas sauda. Kemudian akrobun kala jengking, akroba muannas karena ini adalah jamak dan setiap jamak adalah muannas. Kemudian abyad putih, baydau adalah yang putih untuk muannasnya. Kemudian al-husnu yang baik untuk mudzakkar,
husna untuk mu'annas. Maka kata-kata di atas tidak boleh ditanwin menjadi saudaun, akrobaun, baidaun, dan husnaun. Kemudian yang poin keempat yang masuk kategori isim ghairul munsharif adalah ketika diakhiri alif taknis maksurah. Itu salah tulisan maksurah ya. Isim maksur yang alifnya berasal dari tambahan dan sebagai taknis, ia masuk kategori ghairul munsharif, tidak boleh ditanwin. Contohnya Salma, Zulfa, Hubla. Nah, ini berjenis perempuan karena memang berjenis perempuan, maka diakhiri alif taknis maksurah. Kemudian ada yang bentuk muannasnya, dzikra, karena ini adalah muannas mudzakkar dari dzikrun. Kemudian atsya tadi sudah dibahas, ini adalah muannas dari atsyan, yang haus perempuan, maka atsya adalah yang haus perempuan. Kemudian sukaro jam'u min, itu jim mim nun itu maksudnya adalah jamak min, jam'u min sukron, jam'u min sakron, yang mabuk ya, bukan sukron, sakron. Sukaro, kata di atas tidak boleh ditanwin menjadi Salman, Zulfan, Hublan, Dzikron, Aksan, dan Sukaron. Contoh, niltu at-ta'ama min Salma. Saya mendapat makanan dari Salma. Kemudian yang poin ke 5 termasuk kategori isim ghairul munsharif adalah terdapat pada jamak taksir yang ghairul munsharif atau biasa disebut dengan sighah muntahal jumu, di antaranya adalah wazan-wazan frikut. Fa'alil, kemudian fa'alil, afail, afail, tafail, mafail, dan sebagainya. Ini nanti bisa dilihat sendiri dengan contoh-contohnya. Darahim, dananir, asabi, asatid, tajarib, tasamih, masajid, masobih, ya hamid, ya hamim, syawari, qawamis, soyarifu, dayasiru, rosailu, fatawa, dafari, suharo, dan karosiyu. Itu contoh-contohnya. Maka kata-kata di atas karena isim ghairul munsharif maka tidak boleh ditanwin. Contoh asatidun, madarisun, nggak boleh. Harusnya asatidu, madarisu, makatibu, asabi'u, masabihu, rosailu. Cirinya dengan fathah min asatidha, ila madarisa. Salah satu makatiba khomsu asabi'a, tahta masabiha, dan bi rosaila. Gitu. Kemudian kita sudah pelajari tentang isim ghairul munsharif. Untuk lanjutannya kita nanti lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.